Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini dengan kesempatan waktu dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh anak-anak ibu tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putranya Aminah, yang kesayangan kekasihnya Allah, yang mana telah membawa banyak nur dan cahaya untuk bisa kita rasakan pada hari ini. Pertama sekali, perkenalkan nama Ibu Fitriani Silitonga, SPDI. Ibu di sini bertugas sebagai guru agama Islam untuk kalian di kelas 3. Ada juga untuk di kelas 2 dan kelas 5 untuk abang kelas kalian. Ibu di sini sudah bekerja selama kurang lebih dari 10 tahun dari 2014 sampai sekarang. Itu anak-anak Ibu, sebelum kita memasuki pelajaran tentang perilaku sifat-sifat terpuji, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Untuk anak-anak ibu, mari kita membaca doa sebelum belajar. Anak-anak ibu sekalian, tentang perilaku terpuji adalah merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Setiap manusia juga harus memiliki perilaku terpuji. Karena itu perilaku adalah cerminan dari diri kita sendiri. Paham anak-anak ibu? Nah, untuk itu ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu yang paling ibu sayangi. Apa saja sih perilaku terpuji itu? Siapa yang tahu? Bisa tunjuk tangan? Nah, untuk itu, ibu untuk menjelaskan kepada kalian dan membantu kalian memahami dan membiasakan perilaku-perilaku terpuji. Ayo, kita simak uraian berikut ya. Dengarkan dengan serius, didengarkan dengan baik supaya kalian paham bahwa perilaku terpuji itu sangat penting untuk kita, baik dalam diri kita dan kehidupan sehari-hari juga orang lain. Paham sayang? Nah, anak-anak ibu sekalian, perilaku terpuji itu ada beberapa poin. Ada yang tahu sebelum ibu jelaskan? Oke. Oke. Terima kasih ya. Untuk beberapa poin tersebut, perilaku terpuji, poin pertama itu ada tawadu. Di poin kedua ada taat. Di poin selanjutnya ada qanaah. Dan poin selanjutnya ada sabar. Setelah sama-sama tadi dijelaskan beberapa poin, kita lebih jelaskan lagi, lebih kita jabarkan lagi supaya kita mengerti apa-apa poin dari yang keempat tadi. Yang pertama tadi ada apa sayang? Tawaduk. Tawaduk itu berarti apa? Rendah hati. Orang yang tawaduk adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Dalam pergaulan juga memiliki sikap tawaduk, banyak orang menyukai dan dapat menimbulkan rasa simpatik oleh orang lain. Jadi ini banyak keuntungan untuk diri kita bahwa kalau kita tawaduk tidak akan merugikan, bahkan mendatangkan positif ke dalam diri kita. Ya, oke. Untuk tawaduk semua anak-anak ibu mengerti? Oke, terima kasih. Selanjutnya ya, kita masuk ke poin yang kedua. Dengan perilaku yang mencerminkan sikap tawaduk itu ada yang menghormati orang yang lebih tua atau lebih pandai dari diri dia. Lanjut, menghormati kepada yang lebih muda atau lebih rendah dari kedudukannya.
dan menghargai pendapat dalam pembicaraan dan mengalah demi kepentingan bersama. Jadi tawaduk ini sangat bagus ya sayangnya untuk kita terapkan dalam diri kita. Terus hikmahnya, dari hikmah kita bersifat tawaduk itu menimbulkan rasa simpatik si pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Terus mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. Selanjutnya, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Sangat beruntung kan? Sangat positif ke dalam diri kita untuk itu. Jadi tidak ada ruginya dan tidak ada kerugian juga untuk diri kita. Bahkan banyak keuntungan yang masuk dalam diri kita. Semakin kita lebih baik, perilaku-perilaku yang baik ke dalam diri kita. Paham? Oke, selanjutnya masuk ke taat ya. Nah, lanjut ke taat. Apa itu taat? Ayo tunjuk tangan siapa yang tahu taat itu apa? Oke. Taat berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang disebut taat kepada Allah jika selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh dari perintahnya itu apa? Perintahnya adalah mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Ya kan? Terus menjauhi segala larangannya. Salah satunya apa sayang? Untuk menjauhi larangannya adalah sifat-sifat yang tidak terpuji. Itu dari perlawanan kata dari sifat terpuji. Apa itu contohnya? Tidak mengerjakan sholat tadi. Lanjut lagi masih banyak ya perilaku-perilaku yang tidak baik dari untuk menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, misalnya. Oke, lanjut kita ya. Nah, anak-anak ibu tolong diperhatikan dan tolong didengarkan supaya lebih paham dengan beberapa poin ini nanti. Jangan nanti ibu tanya setiap poin dia tidak tahu. Jadi anak-anak ibu lebih diperhatikan, lebih serius ya. Tadi ke taat, sekarang perilaku taat itu mencerminkan sikap apa? Salah satunya melaksanakan rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6, ya kan? Terus melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Lanjut mentaati peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Hikmahnya apa? Setiap ketaatan itu pasti setiap ketaatan berperilaku kita pasti ada hikmahnya. Salah satunya melatih dan menjaga hati untuk menyadari pentingnya mentaati peraturan. Membiasakan perilaku taat dalam hal apapun. Oke? Sampai di sini paham sayang? Oke. Poin selanjutnya adalah kana'ah. Kana'ah artinya merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kana'ah tidak membuat orang muda putus asa atas ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang itu dikasih ujian sedikit saja sudah merasa putus asa, menyerah, tidak sanggup dan tidak ingin lagi melanjutkan tuh perjuangan dia itu. Contohnya dalam ujian ya, dia nggak tahu lagi menjawab, dia pasrah, dia putus asa dan tidak akan menjawab lembar ujian tersebut. Alhasilnya apa? Yang dirugikanlah diri kita sendiri. Lembar ujiannya kosong, tidak dapat nilai. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Jadi jangan mudah berputus asa, bersifat qanaah. Anak-anak ibu sekalian, perilaku yang mencerminkan sifat qanaah itu tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Tidak marah bila melihat orang lain sukses ataupun lebih dari dia. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Selanjutnya ada hikmahnya. Hikmah dari perilaku kana'ah. Salah satunya adalah jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Mudah-mudahan anak-anak ibu sekalian tidak ada memiliki iri dan dengki ya sayangnya. Semuanya jauh dari sifat tersebut. Dan disukai banyak orang, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terhindar dari sifat tamak. Tamak itu apa? Termasuk dia dengan sifat rakus. Kalau bahasa apanya itu congok, ya kan? Jadi semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang buruk tadi ya sayangnya. Semoga kita qanaah, baik kita terapkan dalam diri kita maupun kehidupan sehari-hari.
Nah, ini poin yang terakhir adalah sabar. Mungkin anak-anak ibu tahu ya, sabar. Arti sabar itu apa gitu. Mungkin sering terdengar di telinga kita, bahkan di ucapan kita sering kita ucapkan sabar, 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 dan sabar. Setiap ujian yang kita lalui selalu dibilang sabar, gitu ya sayang ya. Jadi kita artikan di sini adalah sabar bisa diartikan tahan uji. Sebagai umat beragama tentunya kita diajarkan setiap berperilaku sabar. Tidak agama Islam saja, di agama-agama lain juga dianjurkan untuk bersikap sabar dan menerapkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor, di sekolah, di kampus, rumah, masyarakat, dan sebagainya. Dimanapun kita harus menggunakan kesabaran. Karena kesabaran itu adalah dianjurkan dalam agama supaya tidak membuat kerugian dalam diri kita. Oke, jadi bersifat sabarlah. Anak-anak ibu, siapa yang tahu? Sahabat itu kan terbagi, bisa juga dibagi menjadi 3 kelompok. Siapa yang tahu? Ayo. Dari ketiga kelompok bisa disebutkan satu, ya. Sabar dalam berbuat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar dalam menderita. Maksudnya apa itu? Menderita dalam ujian, ujian kehidupan. Dan ketiga, sabar dalam menahan marah dan hawa nafsu. Kadang kita sebagai manusia gampang sekali marah. Jadi dikurang-kurangi rasa marahnya itu. Maka dengan itu kita harus melekatkan diri kita dengan kesabaran. Paham sayang? Perilaku yang mencerminkan sikap sabar berpengaruh baik bagi jiwa dan pikiran, menikmati proses, menenangkan lingkungan, hidup tentram dan damai, menghindari stres dan depresi, mendapatkan pahala. Hikmah dari sabar adalah mendorong tercapainya cita-cita kita, mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, memiliki semangat hidup, dan tidak gampang atau mudah putus asa dapat menciptakan kedamaian dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi semua poin-poin sudah kita jelaskan. Sudah kita jabarkan pengertian, hikmah, dan apa ya itu dari setiap poin-poin yang kita bacakan dari perilaku terpuji tadi. Jadi setelah kita belajar tentang perilaku terpuji, semoga kita dapat menerapkan perilaku-perilaku tersebut di kehidupan sehari-hari kita ya. Jangan hanya kita belajar, habis di sini semua akan lupa akan itu. Oke? Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudahi dengan alhamdulillah. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.